Puji nama Tuhan, Shalom. Ya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kita semuanya di pagi hari ini untuk boleh bersama-sama datang untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Ya, meskipun dari kemarin cuaca tidak begitu bersahabat, ya, mendung, hujan tidak pernah berhenti, dan biarlah pagi hari ini tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita mau bersama-sama. Kita terlebih dahulu datang mengawali di dalam doa. Kita mau tundukkan kepala dan kita mau bersama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, karena Engkau yang sudah memberikan anugerah, pemeliharaan, penyertaan yang ajaib di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami sungguh merasa kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti. Bahkan Engkau yang terus memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan. Di pagi hari ini Tuhan, sebentar kami bersama-sama akan memulai untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui ibadah di pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh bersama-sama memberikan yang terbaik melalui pujian, melalui penyembahan. Biar kiranya Tuhan Engkau yang memimpin jalannya ibadah di pagi hari ini. Kami sungguh merindukan Tuhan untuk boleh mengalami perjumpaan secara pribadi. Untuk kami Tuhan boleh merasakan akan hadirat-Mu, lawatan-Mu. Dan kami percaya Tuhan ketika kami boleh bersama-sama Tuhan menerima akan lawatan itu. Kami boleh menerima Tuhan kekuatan yang baru, penghiburan yang baru. Ketika dalam hidup kami penuh dengan beban dan masalah. Tapi ketika kami hadir di pagi hari ini Tuhan, kami percaya ada kelegaan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah di sepanjang hari-hari ke depan Tuhan kami mau terus membutuhkan akan kehadiran-Mu. Kami sungguh perlu akan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari di pagi hari ini kita mau bersama-sama memberikan yang terbaik. Ku perlu Engkau Yesus, hal jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari sekali lagi, ku perlu Engkau Yesus. Yesus, kau jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita mau bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan, ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Yes. Amin. Menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi, ku perlu
Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari lebih lagi dengan imanmu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Mari lebih lagi katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga Tuhan juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari di pagi ini kita mau bersama-sama percaya bahwa Yesus mampu mengandalkan. Hikmatmu melebihi pikiranku, jalanmu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmatmu lebihi pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Mari bersama-sama rasakan kehadiran Tuhan di pagi hari ini. Andalkan Dia di atas segala-galanya. Kami mau terus mempercayai Tuhan akan pertolongan-Mu di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Yesus yang
ku andalkan. Mari di pagi hari kita bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Terpujilah namamu, segala hormat kemuliaan. Oh Yesus yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu Tuhan yang di hidup kami, sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang layak kami sembah, layak kami tinggikan. Biarlah Yesus, haleluya. Kami mau terus Tuhan Kau hadir di tengah kami pagi hari ini. Kami mau mempersembahkan yang terbaik melalui pujian kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Sama-sama dengan lembut kata, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Mari jemaat Tuhan saja katakan, Yesus Kau yang ku andalkan. Yes. Ini kami Tuhan datang untuk memuji dan meninggikan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang layak kami sembah dan layak kami tinggikan. Hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari Kau memberikan sorak-sorai yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di pagi hari ini. Kami mau terus Tuhan Kau yang akan terus bekerja di dalam setiap langkah hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, di pagi hari ini kami mau terus bersorak-sorai, meninggikan nama-Mu dengan gloria, dengan pujian yang kami naikkan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Sekali lagi bisa berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Baik, mari kita mau bersama-sama datang di pagi hari ini dengan kita membawa pujian yang lebih lagi kepada Tuhan. Haleluya. Kami datang membawa pujian. Ya, mari kita bersama-sama beri tepuk tangan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyian, sorak gemes. Sekali lagi kami datang
kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, mari kita give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, sekali lagi, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan dari segalanya. Sekali lagi katakan glory. Amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, haleluya. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu untuk memuji Tuhan, amin. Ya, di pagi hari ini ada nama Tuhan yang luar biasa yang patut kita tinggikan. Kita mau panggil Dia dengan perkataan apa? Raja mulia, Allah pemenang. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai dan bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Tinggikan namanya, haleluya. Raja mulia, katakan Allah pemenang. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya, segala ciptaan, segala ciptaan, sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Ya, lebih semangat lagi memuji Tuhan. Mari bersama-sama. Raja mulia, Dia Allah yang mampu memenangkan. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Mari katakan segala ciptaan, segala ciptaan, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Amin. Bagi Raja kemuliaan
berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Sekali lagi yuk bersama-sama. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Amin. Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Sekali lagi, yo. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, kemuliaan bagi nama bagi Raja selamanya. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Yesuslah Raja. Sorak-sorainya mana yang lebih lagi, saudara? Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Ya, mungkin di hari-hari ini, saudara, kita banyak mengalami pergumulan. Mungkin itu dari segi keuangan, dari segi kesehatan. Dan saya percaya kita semuanya pasti berdoa untuk minta pertolongan daripada Tuhan. Tapi sepertinya Tuhan tidak pernah memberikan jawaban. Ya, di pagi hari ini kita mau lebih percaya lagi Tuhan yang mampu memberikan pertolongan. Bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan Tuhan sanggup memberikan pemulihan. Mari pagi hari ini kita mau bersama-sama datang lebih lagi. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Saat kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau besertaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari semuanya bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan saat ku berjalan, saat ku berjalan,
kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Yesus penolongku yang setia. Yes, kami mau mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari bersama-sama katakan, Kau lebih tahu. Saya sampaikan kepada hari yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang
kami terus percaya dan terus percaya kepada Tuhan yang hidup. Karena Engkau sudah memberikan janji pemulihan atas kami. Dan Engkau memberikan kepada kami pengetahuan hikmat bagaimana agar hidup kami berkemenangan. Bagaimana hidup kami supaya tentram dan damai. Dan kami percaya Tuhan, setiap perkataan yang Kau terus dengungkan dan perkatakan kepada kami semuanya, itulah ungkapan hati Tuhan untuk kami. Kami merespon dan kami berpegang teguh kepada apa yang Tuhan sudah katakan. Dan kami percaya Tuhan, ketika hidup kami diberkati, kami tidak menjadi orang yang sombong, tetapi kami akan menjadi orang-orang yang semakin merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, teruslah berbicara kepada kami pagi hari ini, supaya kami mengerti apa yang Tuhan sedang arahkan. Dan kami pegang semua janji-Mu, dan kami percaya kami pasti hidup dalam kemenangan yang lebih di dalam Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa di surga, urapi dan berkati kami dengan kuasa urapan Roh-Mu yang kudus, yang memampukan kami menerima setiap pesan-pesan-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar bagaimana Tuhan memberikan arahan kepada kita semuanya tentang hidup yang berkemenangan. Nah, setelah Daud mengalami banyak kemenangan, di sini kita bisa belajar sampai hari-hari selanjutnya Daud ini adalah orang yang pandai menjaga hatinya. Ya, seperti ketika dahulu sebelum dia hidup dalam banyak kemenangan. Perangai atau sikap hatinya Daud itu tidak mengalami perubahan. Ya, makanya ada sebuah kata-kata bijak yang menjadi pepatah. Ya, perkataan ini dikatakan oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16. Dia mengatakan, kalau kita ingin melihat karakter seseorang, berilah dia kuasa. Ya, Abraham Lincoln berkata, orang itu bisa kuat miskin, tetapi orang tidak kuat dengan yang namanya berkat. Makanya lihat Bapak Ibu, ada banyak sekali orang-orang yang dahulu sebelum menjadi orang yang diberkati atau orang yang kaya. Tingkat kerendahan hatinya itu luar biasa. Sopan, suka menyapa. Tetapi ketika orang itu sudah mulai mempunyai berkat dan kemudian mulai punya kuasa, tiba-tiba karakternya mulai berubah. Sombong dan otoriter. Nah, hari ini Bapak Ibu saya memberikan tema melalui kehidupan Daud sebagai seorang raja. Tema yang saya berikan kepada Bapak Ibu adalah tidak otoriter. Kita akan bersama-sama melihat dalam 2 Samuel pasal 8 ayatnya yang ke-15. Kita akan membaca satu ayat ini bersama-sama. Nanti yang tulisan dalam tanda kurung itu tulisan kuning kita lewati saja, yaitu hanya sebagai tambahan kata-kata di dalam King James. 2 Samuel pasal 8 ayat 15 kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Amin. Jadi waktu saya membaca satu ayat ini, saya mengambil kesimpulan bahwa ketika Daud sudah diberkati, dia punya hal yang namanya kuasa, dia tidak otoriter. Sekali lagi ayat firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah Daud telah berkuasa. Ya, dalam King James dikatakan berkuasa. Demikianlah Daud telah berkuasa atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya.
Ya, satu ayat ini sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Ternyata kalau kita orang-orang yang ada di Indonesia diajarkan tentang Pancasila, di sini kita bisa tahu dan bisa merujuk bahwa apa yang menjadikan dasar negara kita Pancasila, ya menurut sejarah memang pencetus atau penulis daripada Pancasila sendiri ini ada banyak dari golongan-golongan orang Kristen. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, sila pertama dari apa yang dikatakan dalam Pancasila adalah pertama, yang di atas segala-galanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, orang bisa hebat, tapi kalau tidak punya Tuhan, itu akan menjadi percuma. Pancasila berkata ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa adil dan beradab? Karena memang keadilan itu bisa dilakukan bagi orang-orang yang punya adab. Ya, punya tata cara, kira-kira seperti itu. Nah, ternyata kalau kita melihat dalam Pancasila, kata adil itu ditulis sampai 2 kali, Bapak Ibu. Sila yang kedua dikatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kelima berkata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ternyata keadilan itu perlu diberlakukan bagi orang-orang yang punya adab, yang terutama kepada teman dekat. Ini kemanusiaan. Kemudian yang selanjutnya dalam sila yang kelima dikatakan keadilan sosial bagi seluruh. Jadi ternyata hal adil itu jangan cuma kepada teman. Jangan hanya kepada mungkin rumah tanggamu. Bukan hanya kepada orang-orang yang kamu kenal, tetapi keadilan yang dimaksudkan dalam Pancasila harus bisa menyeluruh. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang adil dan keadilan, inilah karakter Tuhan. Kita sebagai manusia kalau berbicara adil, misalkan contoh, seorang ibu adil kepada anaknya, kepada anak-anaknya, misalkan ibu itu punya anak 2. Keadilan bagi manusia biasanya apa? Kalau ibu punya 1 roti besar, anaknya 2, supaya adil bagaimana? Dibagi 2, 50%, 50%. Orang akan berkata adil. Tapi kalau keadilan untuk Tuhan bagaimana? Apakah Tuhan akan berbagi seperti kita manusia, 50%, 50%? Tidak. Berbicara tentang keadilan Tuhan adalah bicara tentang nilai benar. Makanya di sini dituliskan dalam 2 Samuel 8 ayat 15, keadilan dan kebenaran. Judgment and justice. Jadi kata ini mirip, karena memang di dalam kebenaran pasti ada keadilan, di dalam keadilan ada kebenaran. Nah, keadilan dari Tuhan itu berbicara kalau orang benar, hidupnya pasti diberkati. Itu adil. Orang berdosa, pasti dihukum. Itu adil. Makanya kita harus membagi 2. Kalau kita berhadapan dengan manusia, keadilan adalah nilai tadi, 50-50. Tapi bagi Tuhan, bicara soal keadilan, yang benar diberkati, diselamatkan, yang salah pasti dihukum. Nah, Daud sebagai seorang raja, ketika dia mulai mengalami banyak kemenangan, ya dulu menang, tetapi ketika dia mulai hidup bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang Tuhan berikan pertama adalah apa? Aman. Ada banyak orang menang, belum tentu hidupnya aman. Kemudian sesudah itu apa yang Daud terima? Bukan hanya aman, tapi tentram. Ya, hidup itu ayem, tidak kemerungsung. Nah, ketika 2 unsur ini sudah didapat oleh Daud, hidupnya Daud itu semakin mapan. Orang mapan, orang tenang, orang tentram, akhirnya pikirannya itu bisa luas. Tapi kalau orang kemerungsung biasanya pikirannya pendek. Makanya minggu yang lalu kemudian Tuhan mengajarkan bagaimana sih caranya hidup berkemenangan. Tuhan beri jalan. Nah, hari ini kita berbicara tentang tidak otoriter.
Nah Tuhan ingin, kalau Bapak Ibu mungkin seringkali mendengar ada istilah Jawa ya, kere munggah bale. Kenapa ada istilah kere munggah bale? Karena ada banyak orang begitu terima kekayaan itu nggak kuat derajat. Sombongnya minta ampun. Nah Tuhan tidak kepingin, ya kita yang dipersiapkan oleh Tuhan bisa ngalami berkat, Tuhan nggak kepingin. Nanti kamu berubah karakter. Makanya melalui setiap perkataan detail firman Tuhan, Tuhan ingin detail-detailnya nih loh yang harusnya kita lakukan. Sehingga pas sewaktu kita mulai hidup dalam kemenangan, kita diberkati, kita tetap memiliki hati hamba. Meskipun kaya tidak sombong, meskipun kaya tidak lupa daratan, meskipun kaya tidak lupa asal usul. Ya minggu yang lalu saya sudah sampaikan, ada orang yang baru kaya, sudah lupa asal usul. Kenapa? Melihat orang lain tuh rasanya kecil-kecil. Menganggap dirinya tuh yang paling benar, sehingga pas semua orang tuh jadi salah. Nah ini namanya tidak kuat derajat. Nah Bapak Ibu, arti kata dari perkataan Daud tentang keadilan, itu kalau dalam bahasa asli itu ditulis dengan kata mispat. Saya membaca dalam bahasa Ibrani artinya, mispat adalah cara yang benar bagi seseorang untuk membawakan diri dan cara yang benar untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi istilahnya begini, saya tidak mungkin mencelakakan diri saya sendiri. Saya pasti akan memperlakukan diri saya ini yang terbaik. Kalau luka diobati, wajahnya mungkin jerawatan, saya benahi. Itu untuk seseorang yang mau berlaku benar di hadapan Tuhan. Itu bicara adil terhadap diri sendiri. Nah Tuhan mengajarkan ketika kita ini sudah membawakan diri kita ini secara baik, Tuhan juga mengajarkan supaya cara benar untuk memperlakukan orang lain. Makanya lihat Bapak Ibu, seringkali kalau Bapak Ibu diperlakukan tidak nyaman, Bapak Ibu diperlakukan dengan rasa yang tidak enak, Tuhan cuma mau ngomong begini loh, gimana perasaanmu? Kita akan jawab, wah nggak enak. Nah kalau nggak enak, jangan perlakukan orang lain dengan seenaknya, kira-kira seperti itu. Ini arti kata mispat. Kemudian arti kata yang kedua adalah kebenaran. Itu ditulis dalam bahasa asli Ibrani itu adalah sedakah. Sedakah. Mungkin Bapak Ibu ketika membaca sedekah langsung bisa nangkap. Karena kalau dalam bahasa Arab disebut dengan sedakoh. Nah ternyata kata sedekah ini mempunyai banyak pengertian. Nah arti yang pertama adalah kelurusan. Jadi orang yang benar itu lurus. Dalam bahasa Inggris memakai kata godliness. Lurus, delujur. Kayak rel kereta api begitu, lurus, keras, tidak tergoyahkan, kira-kira seperti itu. Itu yang namanya godliness. Nah orang yang benar itu adalah sesuatu hal bicara tentang akan menerima sesuai dengan sesuatu ukuran yang diterima. Jadi kalau Anda benar, Tuhan tahu ukurannya, misalkan nilai benarmu 50. Engkau akan menerima hasil dari kebenaranmu itu ya 50. Benarmu 100%, maka engkau akan menerima nilai benar itu ya 100%. Nah itu dicontohkan dalam kehidupan Yakub ketika dia kerja kepada mertuanya, namanya Laban. Nah Yakub di hadapan Tuhan itu benar, walaupun mertuanya tukang tipu. Tapi Yakub ini terus benar. Nah kebenaran yang diberikan oleh Yakub itulah yang ditopang oleh Tuhan, itu yang menjadikan hidupnya Yakub itu bisa diberkati. Nah ternyata kata sedekah selain lurus, tetapi juga mempunyai pengertian kejujuran. Makanya standar orang benar itu bukan hanya hidupnya tadi godliness, bukan. Tapi jujur, itu benar.
Nah, kemudian sesudah dalam zaman masa pembuangan 70 tahun menjadi cerita perjanjian baru, kemudian kata sedekah itu masuk dalam bahasa Aram itu menjadi kata sidekah, TSIDQAAH, sidekah. Nah, itu yang kemudian diserap dalam bahasa Arab menjadi sedakoh, sedekah dalam bahasa Indonesia. Nah, artinya sedekah itu apa? Memberi kepada orang miskin. Jadi kalau orang benar pasti berani memberi. Amin. Kalau Anda masih pelit, walaupun Anda ke gereja seminggu mungkin 50 kali, tapi saudara, sama duit kenceng, Anda belum benar. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ternyata, kata benar ini mencakupnya itu sangat luas. Dan kata benar itu juga mempunyai sebuah pengertian arti apa? Setia. Sama kalau kita merasa bahwa, aku sudah benar. Standar benar kita kadang-kadang apa? Sudah tidak judi, sudah tidak mabuk, sudah tidak berzina, kita anggap ini sudah benar. Padahal kalau kita kupas kata dari setiap kata tadi, sedekah, sidekah, itu pengertiannya semakin luas. Nah, kalau kita belajar ini nanti waktunya tidak cukup Bapak Ibu. Nah, tetapi saya akan memberikan arahan kepada Bapak Ibu. Jadi tujuan daripada firman Tuhan hari ini adalah menerapkan keadilan dan kebenaran yang sudah diperoleh. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengikut Tuhan, yang namanya adil dan benar, saya dan saudara itu sudah memperoleh. Terus apa efek daripada orang melakukan keadilan dan kebenaran? Ditulis dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tolong bisa dibacakan, Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Begini firman Tuhan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, tulisan Mazmur 112 ini ditulis oleh Daud. Kapan Daud menuliskan ini? Sewaktu dia sudah mulai melakukan yang namanya keadilan dan kebenaran. Dia tuliskan. Jadi dalam sebuah nyanyian, dalam sebuah perenungan, Daud kira-kira pada waktu dia sedang menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan, dia berkata begini, haleluya, kira-kira begitu. Haleluya. Kemudian dia berkata, berbahagialah orang yang takut Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Bukan hanya suka Bapak Ibu, sangat suka kepada segala perintah yang Tuhan berikan. Apa hasil daripada orang yang takut akan Tuhan dan suka kepada segala perintah Tuhan? Ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi. Jadi artinya apa? Hidup orang yang adil, orang yang melakukan keadilan, orang yang melakukan kebenaran, anak cucunya itu enggak ngelokro, enggak rasanya loyo begitu. Tapi firman Tuhan berkata anak cucunya akan perkasa di bumi. Dan yang paling istimewa, angkatan orang benar akan diberkati. Katakan amin. Ini hasil Bapak Ibu. Jadi sewaktu kita mulai melakukan yang namanya adil, kita mulai melakukan yang namanya benar, ternyata upah itu bukan hanya melekat kepada orang yang melakukan. Anak cucu daripada orang itu yang disebutkan angkatan orang benar, hidupnya akan diberkati. Jadi ternyata kalau waktu kita melakukan yang namanya adil, kemudian benar, kita ini sedang tanam investasi di hadapan Tuhan. Hari ini investasi kita apa? Uang. Jual beli saham, itu dianggap sebuah investasi. Ada orang-orang yang ikut
KSP, Koperasi Simpan Pinjam, bunganya menggiurkan 1, 2, 3%. Wah, pertama senang, dianggap investasi yang menguntungkan. Tahu-tahu KSP-nya tutup. Kemudian kita yang sedang investasi di situ cuma bisa berteriak dan nangis. Mau nuntut kepada siapa? Tidak ada. Tapi Bapak Ibu tidak perlu investasi uang Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan Anda cukup adil, Anda cukup benar. Hidupmu tiba-tiba bergelimang harta. Makanya ayat 3 berkata harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Jadi ternyata kalau orang yang adil, orang yang benar di hadapan Tuhan, kerja itu nggak perlu kesana kemari bingung. Kenapa Tuhan tuh kirimkan harta? Kekayaan itu dikatakan oleh Daud, Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur Bapak Ibu. Bukan berarti orang Kristen tuh kesat, malas, bukan. Tapi Tuhan sudah mulai mempersiapkan berkat-berkatmu sewaktu engkau masih tidur. Ketika engkau bangun tidur, berkat itu sudah tersedia. Engkau kerja enggak perlu ngoyo dan engkau tidak perlu kerja berat-berat, tahu-tahu berkat itu mengalir. Cuma untuk mengalami ini yang kadang-kadang cukup susah. Nah, Tuhan mau memberikan hal yang luar biasa. Kenapa? Daud bisa melakukan keadilan. Dia bisa melakukan kebenaran dan dia tidak otoriter. Hal yang pertama Bapak Ibu kita akan lihat dalam eksposisi 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Bapak Ibu perhatikan. Siapa kira-kira orang yang bisa menerapkan keadilan dan kebenaran dalam hidupnya? Dan orang itu tidak otoriter. Bapak Ibu perhatikan ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Jadi hal yang pertama Bapak Ibu, kenapa Daud masuk dalam sebuah ruang, kemudian dia duduk bersimpuh di hadapan Tuhan, dia doa. Dan doa ini menjadi pujian. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi pujian ini diambil dari 2 Samuel pasal 7 dan juga diambil dari kitab Mazmur. Hari itu Daud sebagai satu pribadi yang sangat sadar siapa dirinya dulu. Dalam hatinya Daud, kira-kira Daud berkata, Tuhan, aku nerima semua yang ada ini, aku gak pantas. Aku ini siapa? Kok Tuhan sedemikian baik sama hidupku? Makanya Bapak Ibu ketika Daud menjadi seorang yang sangat berkuasa, dia bukan hanya sebagai seorang yang memerintah, tetapi lebih tepat dengan seorang yang berkuasa. Kenapa dia tidak otoriter? Dia flashback masa lalunya. Makanya sambil dia berdoa, dia berkata, Tuhan, siapakah aku ini? Aku ini bukan siapa-siapa. Tapi kenapa Tuhan kok bisa memberkati hidupku sedemikian? Jadi ternyata seorang yang bisa melakukan keadilan kebenaran Bapak Ibu, dimulai dari pola hidup dan pola pikir dari orang itu secara khusus pribadi. Orang lain tidak bisa mempengaruhi. Kenapa? Seperti tadi saya katakan, kalau memang karakter kita ini siap untuk bisa mengalami berkat Tuhan, Tuhan akan berkati dengan cara-cara ajaib. Tapi Tuhan kan melihat karaktermu. Banyak loh ada orang-orang yang sebenarnya bisa diberkati, tapi baru sedikit diberkati sudah lupa diri. Makanya lihat kadang-kadang kenapa kita nih kok berkatnya berhenti ya, mentok. Tuhan tahu, kamu gak kuat. Daripada engkau berbuat dosa, tak stop berkatnya, kira-kira begitu. Nah di sini saya tuliskan dalam poin pertama. Siapa orang yang bisa menerapkan keadilan dan kebenaran dalam hidupnya?
Yang pertama, yang pernah mengalami jamahan Tuhan. Saya berani pastikan Bapak Ibu, seorang yang pernah mengalami jamahan Tuhan, orang itu pasti akan pandai menjaga hatinya. Jaga hati di sini bukan karena peristiwa sakit hati, bukan. Tapi menjaga hati secara karakter. Kenapa kok begitu? Iya, Tuhan pernah jamah hidupnya. Kalau ada orang berkata, Pak, saya juga ngalami loh zaman Tuhan, tapi ternyata karaktermu tidak baik. Belum tentu orang itu ngalami. Mungkin mengalami sesuatu hal peristiwa, iya. Tapi seorang yang mengalami zaman Tuhan, saya berani pastikan, hidup itu pasti langsung frontal berubah. Contohnya siapa? Rasul Paulus. Itu jelas mengalami zaman Tuhan. Dari seorang yang amat sangat keras, yang sangat buruk perilakunya, begitu Tuhan sentuh hatinya, langsung berubah. Nah, kalau Daud mengalami zaman Tuhan kapan? Sewaktu dia masih sebagai pemuda. Diingatkan bahwa Daud itu dahulu adalah seorang gembala domba. Firman Tuhan hanya memberikan tafsir, dombanya itu sekitar 7-8 ekor. Tapi tiba-tiba Daud ini bisa menjadi seorang pahlawan, bisa menjadi seorang raja. Apa sih yang menjadi rahasia? Jelas rahasianya, Daud adalah seorang pemuji, dia seorang penyembah, dia seorang yang intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan suka. Tapi jangan lupa ketika dia dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu, Daud itu banyak sekali mengalami yang namanya penolakan. Sama Bapak Ibu yang mungkin hari-hari ini sedang dekat dengan Tuhan. Hidupmu rasa-rasanya waduh berat. Duit gak punya. Penolakan dari sana sini rasanya waduh kok membuat frustasi. Tapi itu yang seringkali saya jelaskan Bapak Ibu. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, iblis akan semakin banyak memberikan godaan. Kenapa? Iblis tahu, kalau ini tidak digoda, kamu akan mengalami berkat. Makanya lihat, semakin kita mendekat kepada Tuhan, godaan banyak, tergantung kekuatan dari iman kita. Daud imannya kuat, godaannya banyak, penolakannya banyak. Nah, salah satu yang paling ekstrim daripada penolakan Daud dari orang tuanya itu apa? Waktu hari itu Samuel sebagai nabi datang kepada keluarga daripada Daud. Ini disuruh Tuhan. Ternyata ada sesuatu hal yang disembunyikan dari orang tuanya Daud. Yang ditampilkan siapa? Kakak-kakaknya Daud yang tinggi besar, ganteng-ganteng. Daud nggak ditampilkan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau seandainya Anda mengalami peristiwa seperti Daud. Ada orang datang ke rumahmu, orang ini adalah orang kaya. Kemudian orang kaya ini sedang mau menawarkan sesuatu yang amat sangat baik kepada keluargamu. Kemudian orang kaya ini tanya, Pak, anaknya Bapak berapa? Oh, ini anak-anakku. Misalkan katakanlah 5 yang ada di situ. Ini anak-anakku. Kemudian orang kaya mencoba memberi berkat. Waktu mau memberi berkat, tiba-tiba ada suara dalam hatinya, oh bukan orang ini. Oh bukan orang ini, oh bukan orang ini, oh bukan orang ini. Padahal suara hati ini kan kuat. Orang kaya bertanya, anakmu cuma ini tok dah. Si orang tua dengan tersipu-sipu malu mengatakan, masih ada satu lagi. Loh mana? Lagi angon wedus. Pekerjaan yang tidak prestisius. Pekerjaan yang memalukan zaman itu dibandingkan pekerjaan sebagai tentara. Kalau begitu tolong dong panggil anakmu itu ke sini.
Kita lihat ayatnya dalam 1 Samuel 16 ayat 10 sampai 12. Bapak Ibu perhatikan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab ia tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu perhatikan ayat 13. Dari seorang yang tertolak, dari seseorang yang tidak dipandang, tidak diwongke, tapi justru orang itu malah dipilih Tuhan. Makanya kalau kita belajar dari perkataan ayat firman Tuhan ini, kita bisa belajar. Ada ya perkataan Jawa, ojo dumeh. Ojo dumeh itu artinya apa? Ya jangan merasa hebat, jangan merasa lebih, jangan kau merasa sudah diberkati. Belum tentu engkau berkenan di hadapan Tuhan. Orang sederhana seperti Daud hari itu, gak dipandang. Bapak ibunya tuh nolak Daud secara halus. Tapi lihat, Tuhan menyambut. Makanya dalam Mazmur 27 ayat 10 Bapak Ibu perhatikan. Di PowerPoint ya. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini loh kata-katanya Daud. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Ayah ibuku tidak nganggep aku. Ada orang-orang yang kadang-kadang ini nggak tahu ya model ayah dan ibu seperti apa. Mengatakan dasar anak sialan, anak goblok, anak tidak diuntung. Loh kalau diekspresikan Daud itu pernah Bapak Ibu mengalami peristiwa itu. Dia tertolak ke sana kemari. Bahkan ketika hari itu ada peperangan, kakak-kakaknya sedang melawan seorang Filistin bernama Goliat. Daud itu nganter ransum, bawa rantang diantar. Kakaknya teriak, Daud, kamu mau ngapain di sini cari mati ya? Kira-kira seperti itu. Apa kerjaanmu di sini? Pulang, gembalakan domba-dombamu. Daud menjawab, siapa orang yang menghina Tuhanku? Aku perangi dia. Kakaknya semakin marah. Kenapa? Kakaknya berpikir, loh aku yang biasa perang aja kalah kok. Kamu itu siapa? Kamu ini imut. Wajahmu itu kemerah-merahan. Bahkan Daud ini lebih cenderung wajahnya itu agak feminin. Jadi lanang tapi ayu kira-kira begitu. Bayangkan. Tapi lihat nyalinya Daud ini hebat. Dia berkata kepada para tentara, berkata kepada Saul, aku mendatangi musuh bukan dengan pedang, tetapi dengan nama Allah. Itu yang Daud lakukan. Makanya lihat, Tuhan itu senang. Nah ketika Daud itu diberi banyak kemenangan, dia diberi banyak hal-hal yang indah, dia langsung merefleksikan dirinya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Makanya saya mau ingatkan Bapak Ibu, dalam kitab 1 Tawarikh pasal 13, Daud itu berkata, jangan mengusik orangnya Tuhan.
Jangan mengusik hamba Tuhan. Kenapa? Hamba Tuhan atau orangnya Tuhan itu adalah biji matanya Tuhan. Kadang kita mungkin memahami arti kata biji mata Tuhan ini mungkin kita agak sulit. Tapi coba saya beri sebuah hal yang analog. Kita semua masing-masing punya mata. Mungkin suatu hari mata saya ini kotor, belean misalkan. Terus kemudian Anda tiba-tiba ngomong, Pak Arif, amit ya, matanya Pak Arif tak bersih. Saudara telunjuknya ini masukkan ke mata saya. Saya oke nggak kira-kira? Ya moh, sehalus apapun Anda mencoba pegang mata saya, tetap saja masih keculek. Sama, kira-kira gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu mencoba menyentuh biji matanya Tuhan, urusannya dengan Tuhan, bukan dengan orang yang punya mata. Jadi betapa mengerikannya kita kalau kadang-kadang kita nih ngomongin hamba Tuhan, kita ngomongin teman seiman, kita ngomongin pelayan Tuhan dan lain sebagainya. Itu namanya mengusik. Lah yang diusik itu apa? Mata. Kenapa kok mata? Ini bagian paling sensitif. Anda ngucek mata keliru aja ini bisa retinamu sobek. Anda kadang-kadang tahu-tahu sininya lecet. Nah Daud detik itu dia tahu, aku ini bukan siapa-siapa, kenapa ya kok Tuhan tuh bisa tolong aku? Itu yang saya sebutkan, Daud pernah mengalami zaman Tuhan. Kapan? Semua orang nolak, Tuhan menerima. Makanya waktu dia menerima keadilan dari Tuhan, apa yang Daud lakukan? Dia tunjukkan, nih loh aku pernah diberi keadilan oleh Tuhan, aku sekarang mau adil kepada semua orang. Sikap adil yang dilakukan oleh Daud apa? Dia tidak pernah membalas orang yang pernah menyakiti hatinya. Itu yang dilakukan Daud. Nah kalau Anda yang masih kecewa kok masih suka ngerumpi, masih suka jelek-jelekin dan menyerang orang lain, kenapa? Jawabannya simpel, karena Anda tidak mengalami zaman Tuhan. Paulus di dalam 1 Korintus pasal 17 ayat 5 berkatanya apa? Siapa di dalam Kristus adalah, halo Bapak Ibu, siapa di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Ayat sebelumnya berkata apa? Dahulu aku menilai Kristus menurut ukuran manusia. Loh, dahulu Paulus itu nilai Kristus itu menurut ukuran pribadinya. Tapi sekarang aku tidak lagi menilai demikian. Kemudian dia berkata, siapa di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Jadi kalau kita yang sudah mengalami Kristus, kita yang sudah mengalami zaman Tuhan, kita masih ngerumpi yang elek-elek, Anda belum pernah dijamah Tuhan. Loh, Anda boleh melakukan apa saja, banyak hal boleh. Mau pelayanan, mau apapun boleh, doanya mungkin kencang. Tapi yang paling penting di hadapan Tuhan itu bicara karakter. Apakah kau berani memberi orang ketika ada orang susah? Engkau kaya tapi memberimu tidak sebanding dengan kekayaanmu. Itu Anda belum benar, Anda belum adil. Nanti kita akan lihat bukti yang lain apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia adil dan benar. Yang pertama ini, dia mengalami zaman Tuhan sehingga dia bisa lakukan itu semuanya. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa menerapkan keadilan dan kebenaran dalam hidupnya? Yang kedua, orang yang visioner. Visioner itu adalah orang yang punya visi, orang yang punya pandangan ke depan. Itu orang yang bisa melakukan keadilan dan kebenaran. Kalau orang nggak punya visi, pandangan orang itu hanya sejengkal. Pasti sikap adil dan benar itu tidak mungkin terjadi.
Kenapa? Orang itu pasti egois. Orang yang egois terus bagaimana? Kerjanya ngawur. Semua dikerjakan, gak urusan halal atau non halal. Yang penting aku badi. Kalau ada orang yang masih melakukan halal, non halal itu semuanya disikat, berani saya pastikan tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Oh mungkin sesaat saya diberkati. Dan nanti lihat, kita kan saat terima berkat kan belum ending. Daud menjadi seorang yang visioner, melihat jauh ke depan. Kedepannya itu bukan hanya cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tidak. Yang hari itu Daud terima tentang visi, kemudian dia bisa menjadi seorang yang visioner. Itu dilihatnya tuh ribuan tahun ke depan. Bapak Ibu perhatikan 2 Samuel 7 ayat 19 dan ayat yang ke-21, tolong dibacakan. Begini firman Tuhan, dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. 21. Oleh karena firman-Mu dan menuruti hati-Mu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Iya. Bapak Ibu perhatikan, saya ulang ayat 19. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Jadi hari itu Bapak Ibu, Daud sebagai seorang yang intim, dekat, suka nyembah, suka memuji, suka artinya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan beri yang namanya penglihatan. Bapak Ibu pernah mengalami penglihatan? Banyak dari kita tidak mengalami penglihatan. Orang berkata, Pak, bisa terima penglihatan itu kan karunia. Tidak. Penglihatan itu bukan karunia Bapak Ibu. Tapi penglihatan itu akan diberikan Tuhan kepada seseorang karena apa? Sebuah kedekatan. Samalah contoh, kalau seandainya saya dekat dengan Rini, amat sangat dekat. Kemudian suatu hari saya punya handphone baru. Karena dekat saya bilang, Rin, tak kandani, aku duwe handphone anyar, aplikasinya sangar. Rini bilang, mana. Oh iya, handphoneku nggak sehebat itu ya. Kenapa saya bicara dengan Rini? Kenapa saya memperlihatkan itu kepada Rini? Dekat. Tapi kalau jauh, ya saya diam aja. Saya nggak perlu ceritakan kepada orang yang jauh dari saya. Abraham dekat dengan Allah. Sehingga ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan itu datang kepada Abraham, istilah kata apa? Kulonuwun. Bram, aku mau ngomong sama kamu ya. Apa Tuhan? Aku mau hancurkan Sodom dan Gomora. Loh, jangan toh Tuhan. Di situ ada keponakan saya. Tidak. Aku sudah mendengar jerit dari bangsa itu. Kota ini rusak. Makanya aku hancurkan dan aku sudah tilik. Jangan Tuhan. Tidak, tetap aku hancurkan. Tuhan, aku tak nawar boleh enggak? Boleh. Kalau ada 50 orang benar di kota itu, kamu hancurkan enggak? Tidak. Tawar-menawar terjadi. Kalau 30 Tuhan, ada orang benar, hancur enggak?
Tidak. Nawar terus akhirnya satu. Tuhan kalau satu ada orang benar di situ hancur enggak? Tidak. Dan ternyata di kota Sodom dan Gomora tidak ada orang benar. Akhirnya hancur. Kenapa Tuhan berkata itu kepada Abraham? Karena Tuhan dekat kepada Abraham, Abraham dekat dengan Tuhan. Daud dekat dengan Tuhan. Makanya dia berkata dengan jelas, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini. Dalam masa yang masih jauh, bayangkan masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Siapa orang itu? Termasuk saya dan saudara ini loh yang dituliskan dalam ayat firman Tuhan. Datang kepada siapa? Yesus Kristus Tuhan. Nah, akibat Daud mengalami visi dari Tuhan, mengalami penglihatan daripada Tuhan, Daud jaga karakter. Dia tidak curang, dia tidak sombong, dia tidak otoriter, dia tidak sewenang-wenang meskipun dia berkuasa. Makanya tadi dalam 2 Samuel 8 ayat 15, kemudian ayat 16, 17, 18, di situ diceritakan apa? Daud berbagi tugas, berbagi berkat. Tidak dikangkangi sendiri. Dia tidak ngatur secara sembarangan, tetapi dia ngatur sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hatinya. Bapak Ibu bisa bayangkan. Nah, kita seringkali tidak mengalami visi dari Tuhan, sehingga apa? Hidup kita tuh ngawur. Maaf ya, masih banyak loh orang Kristen yang meribakan uang, banyak. 3%, 10%, 5%, dengan berbagai dalih. Kelihatannya baik, ya enggak apa-apa, itu hak masing-masing. Tapi firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 15, Tuhan tidak mengizinkan orang yang meribakan uang itu datang ke rumahnya, ke gunungnya yang kudus, tidak akan. Makanya bicara soal visioner, bicara soal visi itu akan berkaitan dengan etika. Berkaitan dengan yang namanya etis. Orang yang punya etika pasti hidupnya etis. Kalau kita tidak memikirkan, ya senaknya sendiri aja, nggak apa-apa. Sama, Daud ini memikirkan siapa sih kok sehingga dia sedemikian adil, sedemikian dia benar. Dia cuma memikirkan anak cucunya. Yang dipikirkan siapa? Keturunannya. Jadi waktu yang dipikirkan keturunannya, dia mulai pelihara apa yang Tuhan sudah taruh. Ayat 21 berkata, oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, Engkau telah melakukan segala yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Makanya lihat orang yang intim, orang yang dekat dengan Tuhan, pasti akan mengalami yang namanya penglihatan. Visi waktu kedatangan Tuhan. Visi Tuhan mau lakukan apa, Tuhan pasti banyak bicara. Dulu hal yang seperti ini tidak saya percayai Bapak Ibu. Saya dulu sebagai orang Kristen yang bukan aliran karismatik Pentakosta, saya berkata ini bohong semua. Tapi ketika saya terjun, saya bergelut di dalam aliran karismatik dan Pentakosta ini, saya tahu Tuhan beri banyak penglihatan-penglihatan. Terakhir saya pernah saksikan sewaktu tahun 2007. Waktu saya menerima penglihatan secara utuh dari jam 7 malam, setengah 7 malam, sampai jam setengah 1 menjelang subuh. Saya menerima penglihatan itu, Tuhan datang segera. Saya gemeter itu sampai 3 hari Bapak Ibu. Senin, Selasa, Rebu. Doa malam itu saya masih gemeter. Melihat penglihatan seperti itu.
Nah jadi Bapak Ibu bisa perhatikan, kenapa Daud ini adil? Kenapa dia benar? Oh, dia melihat pandangan yang dari Tuhan. Ini loh nanti anak cucumu, keturunanmu itu akan seperti apa. Lihat, di sana lihat ada orang yang didatangi orang berduyun-duyun sedemikian banyak. Makanya firman Tuhan memberikan catatan. Yesus lahir dari keturunan Daud. Jadi kalau kita lihat dari perkataan dalam ayatnya yang ke-19, saya mau katakan apa? Tuhan itu kalau sudah jatuh cinta kepada seseorang, apapun yang Tuhan ada dalam hatinya, Tuhan mesti ngomong. Nah, apakah Daud hanya cuma sekedar visioner, sekedar dia mempertahankan tentang keturunannya yang sudah diberitahu oleh Tuhan? Daud detik itu bukan hanya cuma sekedar menjaga keturunannya, tetapi yang paling luar biasa yang tadi saya katakan, Daud itu berani memberi yang terbaik untuk rumah Tuhan. Jadi itu orang yang visioner. Selain dia melihat segala sesuatu yang Tuhan sudah beri, untuk mempertahankan visi itu supaya bisa jalan, gimana? Daud beri yang terbaik. Kita lihat 2 Samuel 8. 2 Samuel 8 ayat 10-12 firman Tuhan berkata demikian. Maka Tou mengutus Yoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya. Karena ia telah berperang melawan Hadadeser dan memukul dia kalah. Sebab Hadadeser sering memerangi Tou, dan Yoram membawa barang-barang perak, emas, dan tembaga. Ayat 11. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan. Bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya. Bapak Ibu bisa bayangkan, Daud itu diberi upeti, diberi persembahan yang terbaik. Emas, perak, dan lain sebagainya, semua barang berharga. Barang itu tidak didepositokan Bapak Ibu. Tidak disimpan di gudangnya, tidak. Daud menjaga visi yang daripada Tuhan selain dia bijak. Selain dia itu benar, selain dia itu adil, untuk bisa mensukseskan apa yang Tuhan sudah beri, mensukseskan apa yang Tuhan sudah visikan. Dia memberi untuk rumah Tuhan itu gila-gilaan. Makanya lihat Bapak Ibu, kadang-kadang kita sebagai orang yang katanya cinta Tuhan dan kita sudah diberkati. Maaf, kita untuk memberi rumah Tuhan tuh kadang-kadang hitung-hitungan. Kadang kita harus menunggu si A ngasih berapa, si B ngasih berapa, si C ngasih berapa. Engkau nek wis aku tak melu. Loh kalau standar yang memberi itu adalah orang yang kaya, kemudian pemberiannya banyak, kita ikut-ikutan memberi banyak enggak apa-apa. Kita memberinya bagian yang paling kecil daripada orang yang memberi terlebih dahulu. Itu namanya tidak visioner. Itu namanya tidak menjaga keutuhan sebuah tongkat estafet yang Tuhan sedang berikan. Bapak Ibu bisa bayangkan, waktu Anda memberi untuk rumah Tuhan, Anda investasi di hadapan Tuhan. Tuhan akan pelihara segala sesuatu yang kau tabur. Kenapa? Tuhan tidak pernah berhutang. Makanya kadang-kadang maaf Bapak Ibu, saya perlu curhat ini. Saya sedih. Kalau dalam sebuah peristiwa apapun, ya panitia itu sampai ngotot. Sampai sekian bulan tuh hampir tidak ada persembahan, gara-garanya cuma nunggu satu. Ngenteni. Saya mau yang terakhir saja.
Lah kalau saya ubah pertanyaannya, Bapak Ibu mau menerima berkat terakhir atau berkat di awal? Awal dong. Nanti kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita gimana? Oh kamu ngasih terakhir, ya orang apa-apa, aku tak kayak ingat paling akhir. Kita sudah ngos-ngosan setengah mati baru berkat itu muncul. Repot kita. Daud tunjukkan sikap yang luar biasa. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan. Khusus loh Bapak Ibu, bukan hanya cuma sedekah gitu, enggak loh. Tapi dia beri yang paling utama, beri semua. Makanya kalau hari ini Daud menjadi satu pribadi yang amat sangat dikenal. Keturunannya hebat-hebat. Kenapa? Oh, dia sungguh-sungguh orang visioner. Dan ini yang terakhir. Orang yang bisa menerapkan keadilan dan kebenaran dalam hidupnya. Yang tadi sudah saya sebut. Orang yang intim dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan yang seringkali saya sampaikan ada 3. Ini pilar, 3 pilar. Saudara tidak lakukan 3 pilar ini secara utuh, Anda pasti ambruk. Saya selalu sampaikan, pilar yang pertama adalah doa. Pilar kedua adalah membaca firman Tuhan. Pilar ketiga adalah ibadah. Yuk kita ulang yuk. Pertama, doa. Kedua, baca firman Tuhan. Ketiga, ibadah. Ini mutlak. Saudara tidak melakukan ini salah satu, tunggu waktu, Anda pasti guling. Nah, Daud menuliskan ini semuanya mulai dari ayat 21 dan ayat 28. Bapak Ibu perhatikan. Ini orang yang intim bersama Tuhan. Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Yang tadi saya jelaskan. Orang kalau tidak intim, Tuhan gak mungkin memberitahu. Jadi kalau engkau ingin Tuhan memberitahu ada apa ke depan, Tuhan ingin memberitahu bagaimana hidupmu nanti, intim seperti Daud. Kemudian ayat 28. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Saya seringkali sampaikan, Anda kumpul dengan perokok, pasti Anda merokok. Anda kumpul dengan orang bermain narkoba, pasti Anda akan jadi pemain narkoba. Anda kumpul dengan tukang biliat, pasti Anda biliat. Tapi kalau Anda kumpul dengan Tuhan, engkau akan menjadi Allah kecil. Tapi ternyata orang suruh baca firman kan angel. Suruh baca itu loh. Alasannya dari A sampai Z. Ya enggak apa-apa. Itu kan pribadi. Tapi kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Daud, dia intim dengan gumul terus dengan firman bersama Tuhan. Dia bergumul, dan akhirnya apa? Daud ini bisa memunculkan yang namanya apa? Kebenaran. Makanya di sini saya tuliskan. Coba poin 3. Hubungan karib dengan Tuhan yang menjadikan Daud itu hidup dalam kebenaran. Dan menerapkan kebenaran itu di tengah masyarakat yang dilayani. Jadi itu Daud tunjukkan karena apa? Melalui firman muncul kebenaran. Makanya kalau kita kadang-kadang bertanya, kenapa ya wong ora berubah? Kenapa orang itu tidak berubah? Ya tidak mau kumpul dengan Tuhan kok. Tapi coba, waktu kita mulai mengumpulkan diri dengan Tuhan yang hidup, itu loh melalui 3 pilar loh. Doa, baca firman Tuhan, ibadah. Doa, baca firman Tuhan, ibadah. Terutama ini loh Bapak Ibu ibadah ini loh. Kita sudah diberi oleh Tuhan itu 6 hari waktu yang sangat panjang. Tuhan hanya minta 1 hari. Sabat bagi Tuhan.
Tapi lihat ternyata banyak dari kita nih masih lalai. Bukan lupa loh, lalai. Kita menganggap bahwa itu cuma aturan agama. Bukan Bapak Ibu. Agama tidak mengatur ibadah. Ibadah itu diatur di dalam kitab Keluaran pasal 20 tentang 10 perintah Allah. Ketika engkau melanggar itu, Bapak Ibu sedang berurusan dengan Tuhan. Dan Daud yang setiap kali intim bersama Tuhan melalui pergumulannya dia akhirnya apa? Mencari seorang keturunan Saul yang pernah membenci hidupnya. Siapa itu? Mephiboset. Itu ditunjukkan dengan sebuah sikap. Kebenaran itu bukan hanya teori. Jadi kalau ada orang yang masih sakit hati dan tidak bisa mengampuni orang lain, orang itu belum benar di hadapan Tuhan. Daud menunjukkan nilai benarnya itu dengan cari apa? Keturunannya orang yang pernah mengecewakan hatinya, yaitu Saul. Yuk kita akan lihat yang terakhir 2 Samuel pasal 9 ayat 5-8 ini yang terakhir. Firman Tuhan berkata demikian, waktu itu Daud ketemu dengan pengasuhnya Mephiboset, kemudian pengasuhnya itu disuruh oleh Daud dan ayat 5 berkata, sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia Mephiboset dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mephiboset jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihmu kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Mephiboset itu ketemu Daud. Takutnya minta ampun. Pikirannya cuma satu, mati aku. Mati aku. Ketemu raja yang berkuasa. Tapi ternyata pikirannya Mephiboset salah. Daud itu orang yang benar yang bisa ngampuni setiap kesalahan pelanggaran. Mephiboset cuma berkata kepada Daud, Tuan, siapakah aku? Aku ini seperti anjing mati dan engkau menghiraukan aku. Hari itu Mephiboset sadar, ternyata yang aku hadapi adalah orang benar. Sama kalau kita melihat dari peristiwa yang Daud alami, itulah gambaran bagaimana Tuhan, Yesus sebagai Allah yang berkuasa, bukan memerintah, sebagai Allah yang berkuasa, menerima saya dan saudara. Menerima saya dan saudara, untuk apa? Diampuni setiap dosa dan pelanggaran. Itulah sebabnya dalam Injil Yohanes dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tanpa aku tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa. Itu loh kebenaran yang sejati. Sama kita mungkin tidak bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan, seperti yang Daud lakukan. Tapi minimal kita bisa meniru untuk bisa adil, untuk bisa benar. Tidak lagi otoriter, merasa bahwa aku yang paling hebat. Hari ini keotoriteran itu harus di stop, dihentikan supaya apa? Tuhan dipermuliakan, anak cucu kita akan diberkati Tuhan. Amin, Tuhan memberkati. Kita akan menaikkan pujian, ya Allah engkau kerinduanku. Ya Allah engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang
memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Ya Allah, ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Kami percaya Tuhan, kalau Daud bisa ditolong, kalau Daud bisa hidup tentram, dan kalau Daud hidup dalam kemenangan, kami percaya kalau kami melakukan seperti apa yang Daud lakukan, kami pun akan menerima segala sesuatu yang persis seperti yang Daud alami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau terus mengingatkan kami semuanya. Biarlah Tuhan melalui suara kebenaran perkataan firman-Mu pagi hari ini,
Kami sungguh menjunjung etika. Kami berpegang dengan apa yang Tuhan janjikan. Kami mau menjadi orang yang visioner. Tuhan, kami juga ingin menjaga apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui keadilan, jamahan yang Tuhan sudah nyatakan. Untuk itu Tuhan, kami mau pelihara melalui 3 pilar yang Tuhan sudah ajarkan. Dan kami yakin percaya Tuhan, berkat-Mu tidak hanya yang kami menerimanya, tetapi seluruh keturunan kami juga akan mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan yang terbaik. Tuhan, kami mau meniru apa yang Daud lakukan. Tuhan, mohon supaya Engkau memberikan kepada kami semuanya hati yang cinta, mengasihi Tuhan, untuk membangun rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih, kami menyerahkan Tuhan akan petugas kolektan yang sebentar akan menjalankannya. Kami serahkan di dalam nama Yesus, sehingga mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan kami seluruh sidang jemaat yang akan memberi, Tuhan akan kembalikan berkali lipat dari apa yang sudah kami taburkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, tetap aku merindukan-Mu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sekali lagi, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menolong kami semuanya. Engkau sudah memberkati kami melalui suara kebenaran perkataan firman. Dan biarlah Tuhan melalui berkat firman-Mu kami semakin hidup, kami semakin diberkati, dan kami semakin ditolong oleh Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk Ibu Kartinim yang berulang tahun 8 Maret. Tuhan, kiranya penyertaan-Mu ajaib, menolong, memberkati, memulihkan, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga Tuhan, Ibu Kartinim boleh semakin menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat atas seluruh hidup keluarganya, secara khusus yang masih ada di Sumatera. Tuhan, melalui berkat-Mu yang ada di kota Temanggung untuk Ibu Kartinim, nama-Mu yang akan dipuji dan semakin dipermuliakan. Tuhan, terima kasih, dan kami pagi hari ini kembali terus berdoa untuk jemaat-Mu yang masih sakit, secara khusus Tuhan untuk Pak Woto, Ibu Harsi. Kami bersyukur kalau Ibu Harsi boleh kembali berkumpul bersama keluarganya. Kami terus berdoa supaya kekuatan kesehatan terus Tuhan tambahkan dan berikan, sehingga keluarga ini boleh semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih.
Kami terus berdoa juga Tuhan untuk anak cucu Excel yang sudah juga kembali berkumpul dengan keluarganya. Kami mohon supaya penyertaan Tuhan juga terus meliputi keberadaan Excel. Kami berdoa Tuhan untuk Erik, untuk bagian kakinya, kiranya Kau juga semakin pulihkan dan sembuhkan dengan cara yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga, dan kami mengingat akan keluarga Ibu Nani, pasca mengalami kecelakaan. Tuhan tolong untuk Ibu Nani, Tuhan tolong untuk Ayu, Tuhan tolong untuk Kesia, berkati Tuhan, dipulihkan dengan cara yang ajaib. Terima kasih, dan kami menyerahkan juga untuk anak-anak kami yang bersekolah, yang di dalam kota maupun yang di luar kota, kiranya Tuhan sertai mereka dan cukupkan dalam segala pembiayaan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa Tuhan supaya pekerjaan itu adalah pekerjaan terbaik yang daripada Tuhan. Memberkati Tuhan untuk anak-anak yatim piatu, para janda dan fakir miskin. Dan secara khusus Tuhan, berkat-Mu dilimpahkan atas mereka. Pertolongan Tuhan yang ajaib bekerja melampaui segala akal. Dan kami juga berdoa memberkati bangsa dan negara Indonesia, supaya berkat Tuhan semakin bekerja melimpah. Keajaiban daripada Tuhan memajukan bangsa negara ini. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami hendak berpisah satu dengan yang lain, dan kami sekarang mohon berkat daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus.